Kita awali dari Jakarta, pemirsa. Sidang ke-6 kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menjadwalkan pemeriksaan 6 saksi. 2 dari 6 saksi yang diperiksa hari ini adalah anggota Polresta Bogor yang menerima laporan saksi Wilyudin Abdul Rashid. Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini kembali menggelar sidang ke-6 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi, yaitu Wilyudin Abdul Rashid Dhani yang juga pernah bersaksi dalam sidang pekan lalu, Ibnu Baskoro, Muhammad Asrowi Saputra, dan 2 anggota Polresta Bogor, yaitu Bribka Agung Hermawan dan Bribtu Ahmad Hamdani. Pemanggilan 2 anggota polisi itu merupakan keputusan majelis hakim setelah adanya ketidaksesuaian data antara laporan dengan berita acara pemeriksaan atau BAP atas nama saksi Wilyudin Abdul Rashid. Dalam BAP tercantum, jika laporan saksi Wilyudin soal kasus Ahok terjadi pada 6 September 2016 dengan tempat kejadian di Tegalega, Bogor. Hal inilah yang dipertanyakan kuasa hukum Ahok. Wilyudin dalam sidang sebelumnya menyatakan kemungkinan terjadi salah ketik oleh anggota Polresta Bogor. Dalam kasus penodaan agama ini, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni pasal 156A dengan ancaman 5 tahun penjara dan pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, 2 penyidik Polresta Bogor dihadirkan dalam sidang Ahok hari ini. Dan berikut tanggapan pengacara Ahok, Sira Prayuna. Wilyudin yang menyatakan bahwa di laporan polisinya itu tanggal 7 Oktober dia menyampaikan bahwa peristiwa pidana yang diketahuinya itu pada tanggal 6 September. Nah, sehingga di dalam laporan polisi itu kita mau ngecek peristiwa pidana yang mana yang terjadi pada 6 September itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa peristiwa pidana yang menjadi tuduhan pada diri Pak Basuki Cahayapurnama itu adalah pada tanggal 27 September. Kedua, saksi pelapor lain itu tentu kita ingin mendalami profil saksi itu sendiri dengan melihat pengetahuan saksi secara utuh, apakah dia mengetahui langsung sebuah peristiwa pidana yang dia lihat sendiri, dengar sendiri, ketahui sendiri. Dan kami berpandangan bahwa saksi-saksi ini hampir semuanya sama keterangannya, lebih banyak memberikan pendapat di keterangan kesaksiannya di BAP, sehingga itu menjadi penting untuk kami dalami seberapa jauh pengetahuan mereka tentang penodaan, penistaan agama, kemudian ada unsur kesengajaan, ada unsur maksud si pelaku itu sendiri. Pemirsa, ada 1.000 personil kepolisian yang disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Ya, persidangan yang kembali dilakukan di auditorium Kementerian Pertanian ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Kondisi lalu lintas jalan di Jalan RM Harsono dari arah Buncit menuju ke Ragunan pun bahkan ditutup karena digunakan oleh massa pro dan juga massa kontra dari terdakwa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya, massa kubu pro Ahok melakukan aksi sebagai dukungan moral kepada Basuki Cahayapurnama di luar gedung Kementerian Pertanian. Sejak pagi, massa pro Ahok ini telah tiba dengan membawa bendera merah putih. Gelombang massa dari relawan baja ini terus berdatangan untuk menyerukan aksinya. Mereka berharap dapat mengawal jalannya persidangan Ahok agar tidak cacat hukum dan tidak dipolitisir. Relawan Ahok berniat terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan nanti. Sementara itu, ratusan demonstran kontra Ahok juga memadati bagian selatan gedung dari Kementerian Pertanian. Masa ini diantaranya terdiri dari organisasi Persaudaraan Muslim Indonesia atau Parmusi,
Dan ada juga Aliansi Persaudaraan Indonesia atau API dari Jawa Barat, serta massa dari seputaran wilayah Jabodetabek. Mereka berkumpul sejak dini hari tadi di salah satu masjid yang memang lokasinya tidak jauh dari lokasi sidang, yaitu di gedung Kementerian Pertanian ini. Pusat konsentrasi massa kontra Ahok ini ditempatkan di Jalan RM Harsono atau di bagian selatan dari gedung Kementan, sehingga polisi pun harus melakukan penutupan jalan atau blokade di sepanjang 500 meter Jalan RM Harsono ke arah Ragunan. Ya, bagaimana jalannya sidang dan bagaimana juga situasi terkini di gedung Kementerian Pertanian? Kita bergabung dengan rekan-rekan kita yang berada di sana. Ada Syafati Suryo yang berada di dalam, di depan auditorium Kementerian Pertanian. Kemudian ada juga Randy Wicaksana yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian. Kita terlebih dahulu menuju ke Syafa. Syafa, bagaimana dengan jalannya sidang? Ya, Sira, Alfat, dan pemirsa, sampai saat ini sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih berlangsung sejak dimulai tadi pukul 9 pagi tadi. Saat ini majelis hakim tengah mengkonfrontir keterangan saksi Bribtu Ahmad Hamdani dengan saksi Wilyudin Dani Roshid atas ketidaksesuaian keterangan yang tercantum di dalam laporan yang sebelumnya dilaporkan oleh saksi Wilyudin Dani Roshid ke Mapolres Bogor Kota dengan apa yang termaktub di dalam berkas acara pemeriksaan. Saksi pertama yang tadi menyampaikan kesaksiannya di arena persidangan adalah Bribtu Ahmad Hamdani yang merupakan anggota polisi dari Polres Bogor Kota, yang pada intinya saksi Bribtu Ahmad Hamdani menyatakan bahwa ia menerima laporan dari saksi Wilyudin Dani Roshid pada tanggal 7 Oktober 2016 lalu. Saat menyampaikan laporannya, saksi Wilyudin Dani Roshid ditemani oleh 3 orang rekannya, namun hanya saksi Wilyudin saja yang kemudian menyampaikan atau memaparkan isi laporannya kepada saksi Bribtu Ahmad Hamdani, dan pada saat itu saksi Bribtu Ahmad Hamdani bertugas mengetik apa yang dipaparkan oleh saksi Wilyudin. Kemudian pemirsa, pada saat menerima laporan dari saksi Wilyudin, saksi Bribtu Ahmad Hamdani mengakui bahwa pada saat itu saksi Wilyudin menyatakan bahwa dirinya menonton video YouTube pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 6 September 2016, padahal faktanya Ahok berpidato di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2016 lalu. Namun kemudian saksi Bribtu Ahmad Hamdani mengaku memang tidak melakukan pengecekan terhadap tanggal kejadian yang disampaikan oleh saksi Wilyudin Dani Roshid tersebut. Kemudian pemirsa, saksi kedua yang tadi menyampaikan keterangannya adalah saksi Wilyudin Dani Roshid, yang pada intinya saksi Wilyudin menyatakan bahwa dirinya hanya datang berdua saja bersama temannya ke Polres Bogor Kota pada tanggal 7 Oktober 2016 lalu. Kemudian ia mengklaim bahwa dirinya tidak pernah menyatakan bahwa dirinya menonton video YouTube pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 6 September 2016, namun ia menonton video tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016 lalu. Dan kemudian menurut saksi Wilyudin, pada saat pihaknya menandatangani laporan yang diketik oleh saksi Bribtu Ahmad Hamdani, saksi Wilyudin sempat mencoret tanggal 6 September menjadi tanggal 6 Oktober 2016, namun kemudian setelah ia mencoret tanggal tersebut, ia tidak lagi melakukan pengecekan mengenai tanggal kejadian di mana ia menonton video YouTube Ahok yang berpidato di Kepulauan Seribu yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Dan pemirsa, saat ini majelis hakim tengah mengkonfrontir keterangan dari Bribtu Ahmad Hamdani dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Wilyudin Dani Roshid, dan sidang masih berlangsung secara terbuka terbatas. Demikian informasi sementara dapat kami kabarkan. Kembali ke studio. Dari 6 saksi yang rencananya akan dihadirkan, apakah ke-6-nya memang sudah berada di lokasi sidang? Iya, Alfat, sampai saat ini saksi yang baru terkonfirmasi hadir dan sudah terlihat di dalam ruang sidang baru 2 orang, yakni saksi Bribtu Ahmad Hamdani dan juga saksi Wilyudin Dani Roshid yang sudah menyampaikan keterangannya dan saat ini tengah dikonfrontir keterangannya di muka persidangan, sedangkan 3
sedangkan 4 orang saksi lainnya atas nama saksi Ibnu Baskoro, Muhammad Asroi Saputra, kemudian Iman Sudirman dan juga Bribka Agung Hermawan. Ini memang ada sebagian yang sudah berada di dalam ruang sidang dan sebagian lagi belum terlihat di dalam ruang sidang dan belum terkonfirmasi apakah akan betul-betul hadir di dalam sidang hari ini atau tidak, dan kami masih menantikan kepastian dari kehadiran keseluruh atau ke-6 saksi yang dijadwalkan akan memberikan kesaksiannya pada hari ini. Alfat. Baik, Syafa, kita akan tunggu bagaimana informasi selanjutnya berkenaan dengan saksi yang akan didengarkan kesaksiannya. Kita beralih ke Randy Wicaksono yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian. Randy, dari pantauan saudara sepertinya masa tidak sebanyak pekan lalu. Apakah ini kemudian mempengaruhi penjagaan di sana? Alfat, memasuki sidang ke-6, ratusan massa kembali mengawal jalannya persidangan Ahok, baik dari kubu yang kontra maupun kubu yang pro. Pernyataan Anda mengenai jumlah ada benarnya, karena memang kita pantau, jika kita bandingkan dengan sidang-sidang di awal, jumlahnya tidak sesignifikan sidang di awal. Namun tetap ada ratusan massa di sini yang ikut berpartisipasi. Salah satunya di tempat saya mengabarkan, yaitu di bagian selatan di Kementerian Pertanian, adalah ruang yang diberikan untuk para massa yang kontra terhadap Ahok. Di belakang saya ini adalah tempat atau mimbar yang senantiasa dipakai oleh para demonstran untuk melakukan orasi. Dari ulama-ulama yang melakukan tausiah hingga barusan ada perwakilan dari pihak Kepulauan Seribu yang turut menyuarakan aspirasinya kepada para peserta unjuk rasa di sini. Dalam isi orasinya ia menyatakan juga menginginkan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk dihukum secara adil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia juga menyatakan kepada para demonstran bahwa ia membenarkan video yang beredar yang kemudian jadi viral juga kemudian dipermasalahkan oleh sebagian besar umat Islam kepada pihak kepolisian. Selain pihak yang kontra terhadap Ahok, Alfat, perlu kami informasikan bahwa di bagian utara di Kementerian Pertanian diisi oleh para demonstran yang pro terhadap Ahok. Sebagian besar merupakan relawan Baja atau Basuki Jarot. Jumlahnya sekitar ratusan dan juga berpartisipasi sejak pagi hari tadi. Mereka dipisah semenjak minggu lalu. Aksi unjuk rasa oleh pihak kepolisian sengaja karena untuk menghindari atau mengantisipasi adanya kemungkinan percocokan ataupun konflik antara keduanya ketika melakukan unjuk rasa saling berhadapan. Inti yang disampaikan dari para demonstran yang pro terhadap Ahok adalah mereka menginginkan agar kasus ini tidak dipolitisasi dan tidak menginginkan agar persidangan ataupun kasus ini mengganggu jalannya kampanye Ahok yang tengah mengikuti kontestasi politik sebagai kandidat nomor 2 untuk merebut kursi Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya. Yang berbeda pada demonstrasi kali ini, khususnya di bagian selatan tempat demonstran yang kontra terhadap Ahok, salah satu organisasi masyarakat Islam di sini yakni Permusi menghadirkan aksi seni, yakni seni lukis Alfat di sini. Tidak hanya dengan orasi terus-menerus, namun dengan seni mereka menginginkan untuk juga menyampaikan atau mengekspresikan sekaligus mengaspirasikan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Lukisan-lukisannya digambarkan bertemakan penistaan agama dan juga hegemoni politik. Rencananya lukisan-lukisan tersebut nantinya akan dilelang dan hasil lelangnya akan dijual dan kemudian hasil lelangnya tersebut akan digunakan untuk turut berkontribusi terhadap aksi unjuk rasa hingga yang rencananya akan dilakukan hingga persidangan akan usai nanti. Jika bisa kita lihat memang setiap minggunya para massa selalu dibanjiri oleh fasilitas-fasilitas seperti makanan gratis, minuman gratis dan juga bahkan ada fasilitas kesehatan yang selalu bersiaga semenjak masa melakukan aksi unjuk rasa sampai dengan selesai. Ini merupakan dukungan-dukungan yang terus mengalir untuk mendukung masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi ini. Terkait dengan pengamanan Alfat, ada ribuan pihak kepolisian yang dikerahkan setiap minggunya pada persidangan Ahok ini dan dibagi menjadi 4 ring, dari ring terdalam, ring pertama hingga ring terluar tempat saya mengabarkannya ada ring keempat. Dan penjagaan salah satunya dilakukan dengan melakukan rekayasa arus lintas, yakni dengan blokade jalan di RM Harsono sepanjang 500 meter sehingga tidak akan ada kendaraan atau pejalan kaki yang bisa melalui kawasan ini
jika kita bercermin dari minggu lalu, rekayasa arus lintas dilakukan sampai dengan aksi demonstrasi usai. Meskipun menurut Kapolres Jakarta Selatan, rekayasa arus lintas pengamanan tetap dilakukan secara situasional. Namun biasanya ketika jelang azan maghrib, masa sudah mulai membubarkan diri dan berangsur-angsur pengamanan pun di bagian ring keempat ini atau bagian terluar mulai dibubarkan dan blokade jalan sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan hingga malam hari nanti. Alfat dan juga Sira. Baik, terima kasih Randy Wicaksana mengabarkan langsung dari depan gedung Kementan, dan sebelumnya ada Syafati Suryo yang nanti kita akan coba mengupdate kembali di segmen-segmen selanjutnya perkembangan dari sidang yang berlangsung hari ini.